di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat MDI form. Nah, MDI itu adalah Multiple Document Interface. Nah, MDI ini umumnya kita memanfaatkan objek menu strip ya untuk pemanggilan formnya. Nah, misalnya di sini saya pasangkan dulu satu menu strip. Nah, menu strip ini saya namakan dia misalnya adalah MN menu. Ya. Oke. Di dalam menu strip ini akan ada menu file. Kemudian di sini ada new. Setelah itu strip, separator, dan exit. Nah, cukup hanya ini aja. Ya, new dan exit. Nah, untuk file saya namakan dia adalah mn file. Untuk new, mn file new. Untuk exit, mn file exit. Nah, untuk new saya pasangkan shortcut key-nya adalah Ctrl N. Nah, hanya di new-nya. Oke. Nah, jika saya pilih menu new, klik, akan ada proses. Kemudian jika saya pilih atau klik pada menu exit, juga akan ada proses. Nah, untuk exitnya ini prosesnya adalah this.close. Oke. Nah, setelah itu sekarang saya tambahkan form 2. Add form. Ya. Tambahkan form 2. Saya add. Nah, sudah ada form 2 ya. Nah, untuk form 2 ini saya berikan warna pada background-nya sebagai penanda. Custom. Nah, background-nya itu mungkin biru tua. Oke. Nah, kalau form 1, nah warnanya default. Kalau form 2, warnanya biru tua. Oke. Nah, sekarang yang saya mau di sini, jika saya pilih new, maka munculkanlah atau create-lah form baru, yakni form baru dari form 2. Saya pilih new 10 kali, muncullah 10 form yang di copy terus, objeknya di create terus. Nah, maka di sini yang pertama saya deklarasikan dulu form 2 FRM. Ya, nggak usah new dulu. Oke. Nah, baru di sini FRM sama dengan new form 2. Setelah itu FRM.show. Nah, saya jalankan. Oke. File new. Muncul 1. File new. 2. File new. Kalau saya menggunakan Ctrl N. Nah, perhatikan Ctrl N, Ctrl N, Ctrl N, Ctrl N, Ctrl N. Ya. Nah, maka form 2-nya sudah banyak dan seterusnya. Nah, Anda perhatikan form 2 yang muncul ini dia terlepas dari form 1. Form 1 berdiri sendiri, form 2 yang sekian banyak muncul ini juga berdiri sendiri. Nah, sekarang saya mau membuat form baru yang dipanggil ini, dia berada di dalam naungan form 1. Nah, jadi dia berada di dalam border form 1 ini. Dia nggak bisa keluar dari form 1. Kalau sekarang kan form 2-nya itu bisa keluar. Ya, atau istilahnya gentayangan, keluar dari form 1. Dan bertebaran. Nah, yang saya maunya sekarang form 2 berada di dalam form 1. Oke, caranya. Ya. Nah, saya akan mengaktifkan dulu form MDI. Nah, form MDI ini ada dua status. Ada yang berstatus induk dan ada yang berstatus anak.
Nah, yang berstatus induk, form yang berstatus induk, maka dapat menampung banyak form di dalamnya. Itulah nanti form 1. Sedangkan status anak, dia nggak bisa keluar dari form induk. Nah, oke. Jadi hal ini adalah form 2. Berarti harus saya nyatakan dulu, this dot is MDI container adalah true. Di sini apa? Form 1. Jadi form 1 adalah MDI container. Berarti ini bertindak sebagai induk. Ya, form induk. Ya, form 1 adalah form induk. Nah, baru kemudian form 2. FRM sama dengan new form 2. FRM dot MDI parent. Induknya siapa? This. Induknya adalah this. Berarti saya menyatakan bahwa form 2 ini adalah anak. Induknya adalah this, form 1. Nah, kita lihat. Nah, jika sudah menjadi form induk MDI, maka tampilannya itu sudah berbeda, backgroundnya. Sudah agak kecoklatan. Nah, perhatikan, saya pilih new. Nah, keluar nggak? Nggak bisa keluar. Udah? New lagi, new, dan seterusnya. Jadi dia tetap berada di dalam form 1. Dia nggak akan bisa keluar dari form 1. Nah, inilah yang dinamakan sebagai MDI form. Jadi form 1 bertindak sebagai form induk, dan form 2 ini bertindak sebagai form anak. Dah? Nah, kalau saya pilih exit, dah, close. Oke, nah ini adalah contoh sederhana bagaimana kita membuat form menjadi jenis MDI form. Oke, apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.